syukur, selalu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya, rahmatnya, nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita. Dan salah satu kenikmatan yang luar biasa yang masih Allah berikan adalah dengan masih memberikan kita kemauan, memberikan kita kekuatan untuk berkumpul bersama, melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepada kita di subuh hari ini. Dan juga selalu kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda kita, junjungan kita, idola kita, manusia yang kita rindukan, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Salawat yang kita kirimkan, salam yang selalu kita berikan kepada Rasul, kita harap agar kita semakin dekat dengan Nabi, semakin bisa mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di tempat dan waktu yang berkah ini kembali Allah pertemukan kita, dudukkan kita di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kembali bacaan kita, kajian kita tentang Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita masih bersama dengan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan kitabnya Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana dengan kitab ini kita berharap dengan membaca hadis-hadis dalam kitab ini kita berharap akan semakin mendekatkan kita, semakin mengenalkan kepada kita tentang sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah membahas tentang akhlaknya Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad, dan kita akan masuk dalam pembahasan bab tentang ma jaa fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang sifat malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malu itu sifat yang mulia yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mulia. Jadi sifat malu itu bukanlah sifat yang biasa, melainkan sifat malu itu adalah sifat yang mulia. Sehingga tidak heran Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya malu itu adalah bagian dari iman. Jadi malu dan iman itu ibarat dua mata uang yang tidak bisa saling dipisahkan. Sebab kalau malu hilang, maka iman tak terkendali, iman akan hilang. Dan orang yang beriman tentu akan memiliki rasa malu. Rasa malu itu ibarat seperti rem, sensor yang akan mengontrol kehidupan kita. Orang-orang yang sudah hilang rasa malunya, tentu dia akan berbuat semaunya sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi malu itu adalah sifat pemberian dari Allah yang sangat berarti, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Makanya dalam bahasa Arab malu itu disebut dengan haya. Haya itu ada yang ulama mengatakan haya di sini diambil dari kata hayat, hidup. Artinya kalau orang tak punya malu, sudah tidak ada kehidupan dalam dirinya. Maksudnya adalah sudah tidak ada manfaat kehidupannya di dunia. Saking pentingnya malu itu dalam setiap manusia. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Di antara perkataan yang sudah turun temurun dari nabi-nabi sebelumnya, dari nabi-nabi terdahulu, ada kata yang selalu diberikan oleh seorang nabi kepada umatnya, yang terus bertahan sampai ke zamannya Nabi Muhammad SAW. Apa perkataan itu? Perkataan itu adalah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kalian tak malu, lakukan apa yang kalian mau. Kalau kalian tak punya rasa malu, hiduplah sesuka kalian. Jadi hadis ini adalah hadis, ada ulama mengatakan hadis ini adalah berupa ancaman. Kalau seseorang sudah tak punya malu, maka hiduplah sesukanya, maka kelak dia akan menanggung apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Dan hadis ini juga mengatakan kepada kita bahwasanya kalau kalian sudah tidak punya rasa malu, kalian tidak akan punya yang namanya kontrol dalam kehidupan kalian,
sehingga kalian akan melakukan sesuai dengan hawa nafsu kalian. Jadi hadis ini adalah hadis perkataan yang selalu disampaikan oleh setiap nabi sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwasanya sifat malu ini adalah sangat penting bagi setiap manusia. Kita baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra'i fi hidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling malu, paling memiliki rasa malu. Bahkan malunya baginda Rasul itu melebihi malunya seorang wanita yang dipingit. Malunya Rasul itu lebih dari seorang wanita perawan yang tak pernah keluar rumah. Jadi kalau wanita zaman dahulu itu selalu di dalam rumahnya, sehingga karena saking lamanya di dalam rumahnya, selalu di dalam kamarnya, ketika dinikahkan oleh seorang pria, perempuan itu tidak biasa untuk melihat pria, selalu menundukkan mukanya, selalu menundukkan kepalanya. Makanya kata Nabi, jawaban wanita itu diam. Diamnya seorang wanita itu adalah pertanda ia menerima lamaran dari seorang laki-laki. Karena memang zaman itu wanita sangat pemalu, sehingga diamnya wanita itu adalah jawaban menerima lamaran dari seorang pria. Jadi di sini digambarkan bahwasanya wanita semalu apapun lebih malu lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Yang mana Rasul itu kalau dia tidak menyukai sesuatu akan nampak jelas di mukanya. Jadi kalau Nabi tidak suka sama sesuatu itu hal yang makruh yang tidak disukai oleh Rasul, maka Rasul tidak akan menyampaikan ketidaksukaannya, melainkan sudah kelihatan dari wajah Nabi Muhammad SAW kalau Nabi tidak suka. Nah, begitupun kalau Nabi marah, itu akan terlihat jelas di mukanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang memiliki rasa malu yang luar biasa. Jadi tidak ada orang yang lebih malu dari Rasul. Kenapa? Karena tidak ada orang yang lebih beriman dari Rasul. Karena kata Rasul, al-haya'u minal iman. Haya itu, malu itu adalah bagian dari iman. Dan Rasul adalah orang yang paling beriman. Tentu tidak ada orang yang memiliki rasa malu melebihi yang dimiliki oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu sangat malu. Rasul itu saking malunya beliau kalau tidak suka sama sesuatu, beliau tidak segan untuk menyampaikan ketidaksukaannya kepada seseorang. Misalkan ketika Rasul habis nikah, pernikahan beliau bersama dengan Zainab binti Jahsy. Rasul nikah sama Zainab. Hari itu diundang semua sahabat. Semua sahabat diundang ke rumahnya. Sampai malam tiba, sudah selesai acaranya. Namun ada beberapa sahabat yang masih menetap di depan rumahnya Rasulullah SAW. Acara sudah selesai, tapi masih banyak sahabat yang nongkrong di depan rumahnya Rasul. Yang mana malam itu tentunya Rasul harus memberikan hak kepada istri yang baru dinikahi oleh Rasul, yaitu Zainab. Namun karena ada sahabat-sahabat Nabi yang tak kunjung pulang, Rasul segan untuk mengusir sahabatnya dari rumah. Jadi Rasul, saking malunya Rasul itu, beliau mundar-mandir terus. Dilihatnya ke depan, masih ada sahabatnya. Balik lagi masuk dalam kamar, keluar lagi, masih ada sahabatnya. Sampai begitu terus. Padahal malam sudah semakin larut, istri harus diberikan haknya. Cuma sahabat ini nggak sadar diri, mereka nggak sadar, nggak tahu diri, mereka tetap aja nongkrong di depan rumahnya baginda Rasul. Maka kemudian di malam itu malaikat Jibril turun untuk menyampaikan ayat surat Al-Ahzab. Jadi saking malunya Rasul sampai ayat turun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu Allah katakan yastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haq. Bahwasanya dia ini Rasul ini malu kepada kalian dan Allah tidak malu terhadap kebenaran.
Jadi di dalam surah Al-Ahzab itu ayat 53 kalau tidak khilaf, di situ Allah turunkan yang menerangkan di antara ayat itu bahwasanya Rasul ini malu terhadap kalian, maka hendaknya kalian pulang. Maka para sahabat itu akhirnya pulang, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Jadi luar biasa Rasul saking malunya luar biasa sampai Allah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Begitupun juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi nabi saja beliau sudah menjadi orang yang selalu menjaga kehormatannya, yang mana beliau selalu menjaga agar auratnya tidak sedikit pun terlihat oleh orang lain. Ketika Rasul sedang ikut bantu untuk merenovasi Ka'bah, beliau naik ke atas Ka'bah sehingga terkena angin baju beliau, tersingkaplah, terlihatlah bagian betis baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang dibawa melihat betisnya baginda Rasul, melihat sedikit auratnya baginda Rasul, bagian betisnya Rasul SAW. Dan Rasul SAW turun dari Ka'bah kemudian menutup mukanya sambil malu, merah mukanya Nabi Muhammad karena terlihat bagian betisnya. Itu baru betisnya. Jadi Rasul SAW sangat menjaga kehormatan dirinya, semoga agar selalu tidak dilihat oleh orang lain auratnya, karena sikap malunya yang luar biasa. Bahkan nanti ada hadis selanjutnya yang akan kita bahas tentang bagaimana apakah ada yang pernah melihat auratnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di hadis pertama ini kita tahu bahwasanya Rasul itu adalah orang asyadda haya, orang yang paling memiliki rasa malu. Malunya di sini adalah malu yang membuat seseorang itu tidak berani untuk melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal yang dapat merendahkan dirinya dan akan menghentikan dari mengambil haknya orang lain. Jadi malu yang dimaksud di sini adalah sifat yang Allah berikan, yang mana dengan sifat ini mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal yang tercela dan juga tidak akan mencela orang lain. Itulah yang dimaksud malu yang membuat orang mulia. Jadi malu yang membuat orang mulia adalah sifat yang mendorong kita untuk tidak melakukan hal yang tercela dan juga tidak mencelakakan orang lain. Itu sifat malu yang membuat kita mulia. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Aisyah, "Ma nazartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Atau qalat ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qat. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat bagian kemaluan Rasulullah, atau aku tidak pernah melihat sedikit pun kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini meskipun sanadnya dhaif, di sini dikatakan dhaif oleh sang pensyarah kitab ini karena maula pembantunya di sini tidak menyebutkan siapa pembantunya ini. Jadi ada pembantu yang meriwayatkan hadis dari Siti Aisyah, namun pembantunya ini nggak tahu siapa, sehingga ada ulama yang mendhaifkan hadis ini. Yang mana Siti Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat kemaluannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama beliau menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memperlihatkan. Maksudnya Aisyah tidak pernah menjaga pandangannya untuk tidak melihat bagian aurat besarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti ada hadis dalam Sahih Bukhari yang mengatakan Siti Aisyah mandi bersama dengan Rasul. Jadi ada hadis di lain kitab yang menjelaskan bahwasanya Siti Aisyah pernah mandi bersama dengan Rasulullah, bahkan dengan satu ember, dengan satu gayung, mereka rebutan gayung Siti Aisyah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini tidak dijelaskan apakah saat mandi itu Rasul melepaskan pakaian semuanya atau tidak. Jadi sini muncul banyak perbedaan pendapat para ulama. Maka tapi intinya di sini bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu menjaga agar auratnya ini tidak terlihat oleh orang lain. Nah, jadi di sini meskipun hukum melihat kemaluan sepasang suami istri, baik suami ke istri, istri ke suami, itu hukumnya boleh,
Tapi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedudukannya yang mulia, beliau menjaga agar tidak melihatkan bagian aurat besar beliau kepada istrinya. Meskipun dalam Islam itu diperbolehkan bagi kita untuk melihat aurat pasangan kita, karena tidak ada batasan bagi suami istri, tidak ada batasan aurat. Berbeda dengan orang yang bukan mahram. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Siti Aisyah mengatakan dia tidak pernah melihat kemaluan besarnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya seperti itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah begitu menjaganya agar tidak sampai ada satu orang pun yang melihat aurat besarnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu selalu menjaga auratnya. Kalau beliau buang hajat, buang air besar, beliau selalu mencari tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi di tempat di Mekah Madinah itu kan banyak padang pasir, jadi beliau akan pergi jauh untuk buang hajat, sehingga tidak ada satu orang pun yang melihat baginda Nabi Muhammad SAW sedang buang hajat. Jadi begitu malunya Rasul SAW, sehingga beliau selalu menjaga kehormatan dirinya. Maka disinilah Rasul SAW ingin menekankan kepada kita, hendaknya kita juga memiliki sifat malu. Jadilah orang yang malu dan jangan menjadi orang yang malu-maluin. Makanya Rasulullah SAW katakan, istahyu minallah, malulah kalian kepada Allah. Para sahabat mengatakan, kami sudah malu kepada Allah wahai Rasul. Kata Rasul apa? Tidak, kalian belum malu kepada Allah. Orang yang malu kepada Allah adalah ketika dia menjaga kepalanya dan isi kepalanya, dan orang yang malu kepada Allah adalah yang menjaga perutnya dan isi perutnya. Jadi malu yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, orang yang malu itu, malu kepada Allah itu adalah orang yang sudah bisa menjaga kepalanya dan sekitarnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjaga perutnya untuk tidak memasukkan sedikit pun ke dalam perutnya sesuatu hal yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia disebut sebagai orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu kepada Allah, malu kepada orang lain, malu kepada diri sendiri. 3 hal ini yang harus kita lakukan sebagai seorang yang beriman. Jadi seorang muslim harus memiliki rasa malu, terutama bagi seorang muslimah. Seorang muslim harus punya sifat malu, tapi lebih harus lagi bagi seorang muslimah. Karena bagi seorang wanita, sifat malu itu ibarat seperti mahkotanya. Kalau malu sudah hilang dari seorang wanita, maka sudah tidak ada kemuliaan dalam dirinya. Para wanita, para ibu-ibu harus belajar bagaimana wanita-wanita solehah dahulu, begitu mereka selalu menjaga diri mereka dengan sifat malu mereka. Contohnya seperti misalkan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu di rumahnya itu ada makam Nabi, ada makam Abu Bakar. Ketika ditambah lagi ada makam Umar bin Khattab, Siti Aisyah ketika masuk dalam kamarnya, beliau tidak pernah melepaskan jilbabnya. Kenapa? Karena ada makam Umar bin Khattab. Jadi ketika ditanya, kenapa Aisyah ketika Rasulullah dan Abu Bakar di dalam kamarmu engkau melepaskan jilbabmu, namun ketika ada Umar yang sudah wafat di dalam kamarmu tapi engkau menjaga jilbabmu, menjaga auratmu? Siti Aisyah mengatakan, karena ada Umar yang bukan mahram. Jadi Umar yang sudah meninggal pun Siti Aisyah menjaga auratnya. Jadi luar biasanya sifat malunya Siti Aisyah. Begitupun juga dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah Zahra, putrinya baginda Rasulullah SAW. Dia mengatakan, dia memanggil Asma, wahai Asma, sepertinya aku sebentar lagi akan menyusul baginda Rasul. Artinya sebentar lagi kemungkinan aku akan wafat. Tolong carikan aku kain kafan yang
akan menutupi seluruh bagian tubuhku. Aku ingin seluruh tubuhku ini tidak ada sedikit pun yang terlihat oleh orang lain. Maka Asma mencari kain kafan, kemudian dia pergi ke suatu tempat ke daerah Syam. Dia melihat ada yang namanya keranda. Dari di zaman dahulu di kota Madinah itu belum zaman yang pakai keranda. Namun di Syam sudah pakai keranda. Maka kemudian Asma memberikan keranda itu, kemudian memberikannya kepada Siti Fatimah. Kemudian Siti Fatimah senang dengan apa yang diberikan oleh Asma, karena dengan keranda itu, kata Siti Fatimah, dengan keranda ini aku ketika mati tidak sedikit pun terlihat lekuk tubuhku oleh orang lain. Jadi luar biasanya wanita-wanita salihah zaman dahulu, begitu mereka menjaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka atas dasar sifat malu yang luar biasa yang mereka miliki. Jadi sifat malu ini harus dijaga, harus menjadi hal yang harus kita tingkatkan. Di saat di zaman ini sifat malu sudah mulai menurun, apalagi di zaman kita sudah ada aplikasi-aplikasi yang mendorong kita untuk meninggalkan rasa malu. Kita hidup di zaman sekarang, hidup di zaman yang ada aplikasi-aplikasi yang mendorong kita untuk meninggalkan rasa malu kita. Contohnya apa? Misalkan aplikasi TikTok lah gitu contoh. Aplikasi TikTok itu mendorong anak muda, generasi zaman muda, generasi anak milenial untuk meninggalkan rasa malunya. Sehingga tidak sedikit anak-anak muda yang setiap ada hal yang misalkan tren, yang viral, semuanya akan ikut mencoba sesuatu hal tersebut. Misalkan ada yang viral, misalkan goyang apa, semuanya ikut goyang ini. Besok goyang ini, semuanya ikut goyang itu. Tanpa memperdulikan kemuliaannya, kehormatannya. Itulah yang terjadi di zaman sekarang. Maka penting bagi kita, bagi seorang dewasa, bagi seorang orang tua, harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Karena sekarang bukan hanya anak muda, bahkan anak-anak kecil, anak-anak TK. Ada sebuah video seorang guru mengajarkan anaknya untuk ikutan goyang-goyang viral. Jadi seorang laki-laki tapi goyangannya seperti wanita, dan itu masih anak kelas 1 SD. Itu terjadi di zaman sekarang. Maka hal yang paling penting yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, pada keluarga kita adalah tanamkan sifat malu. Karena sifat malu itulah yang akan membuat kehidupannya terkontrol, keimanannya terjaga, sehingga kehidupan di dunia selamat, begitupun nanti ketika di akhirat selamat. Seperti yang dikatakan oleh Rasul, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kalian sudah tak ada rasa malu, maka kalian akan berbuat semau kalian. Hadis ini luar biasa, Pak. Hadis ini luar biasa sampai ada seseorang yang tadinya preman menjadi seorang ulama besar gara-gara hadis ini. Ada namanya Imam Qanabi. Imam Qanabi ini adalah seorang peminum, preman. Terkenallah orang yang suka minum-minum, orang yang suka memeras di jalanan, preman Pak Nabi ini. Maka suatu hari ada di tempat itu kedatangan seorang ulama besar, namanya Imam Syu'bah. Imam Syu'bah ini ulama hadis besar di zaman itu. Imam Syu'bah datang ke kampungnya ramai untuk menyambut Imam Syu'bah. Kok Nabi ini melihat kejauhan, ada apa ini ramai-ramai? Kemudian disamperi, ada apa? Siapa yang datang? Yang datang Imam Syu'bah, ulama besar, ulama hadis. Hadis itu apa, kata Pak Nabi? Jadi saking tidak beraturan hidupnya, sampai-sampai hadis saja dia tidak mengerti. Imam Pak Nabi akhirnya menghampiri ulama tersebut. Kemudian Imam Pak Nabi mengatakan kepada Imam Syu'bah, apa kau yang dikerumuni orang-orang yang disambut oleh orang-orang banyak ini? Kemudian Imam Syu'bah mengatakan, iya. Siapakah dirimu? Saya adalah ulama hadis. Oke, kata Imam Pak Nabi, sekarang sampaikan saya satu hadis dari Rasulullah SAW. Jadi Imam Syu'bah tidak mau menyampaikan hadis kepada Imam Pak Nabi. Imam Syu'bah mengatakan, engkau tidak layak untuk mendengar hadisnya Rasulullah SAW.
karena tidak kesopananmu, ketidakadaannya adabmu kepadaku. Kemudian Imam Qanabi memaksa, sudah mengeluarkan pedangnya, sudah dihadapkan ke lehernya Imam Syu'bah. Sekarang aku ingin mendengar hadis Rasulullah SAW dari dirimu. Kemudian karena sudah sudah dihadapi dengan sebuah pedang, Imam Syu'bah menyampaikan hadis yang cocok sekali untuk Imam Qanabi, yaitu hadis ini. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tak malu, kau akan berbuat semaumu. Maka Imam Qanabi mendengar hadis ini, kemudian dia sadar kalau hadis itu maksudnya adalah dirinya. Hadis itu ditujukan untuk dirinya. Dia berpikir kalau selama ini dia minum-minum, dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan perbuatan buruk karena tidak ada rasa malu di dalam dirinya. Dia pulang ke rumahnya, dia berpikir, merenung-merenung, kemudian dia menemukan jawaban bahwasanya dia harus berubah, harus menumbuhkan lagi rasa malunya, menumbuhkan keimanannya, sehingga dia pada akhirnya memutuskan untuk belajar hadis, pergi ke kota Madinah belajar bersama Imam Malik. Kita tahu Imam Malik adalah salah satu imam mazhab yang besar. Imam Malik, muridnya Imam Qanabi yang tadinya preman ini menjadi murid kesayangannya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang tadinya preman, yang tadinya suka minum-minum, dibuang semua minumnya, kemudian pergi ke kota Madinah untuk belajar bersama Imam Malik. Kemudian Imam Qanabi menjadi ulama hadis yang besar. Gara-gara keberkahan dari satu hadis ini. Jadi hadis ini dalam tastahi fasna' ma syi'ta, dia pikir, dia renungkan terus, dia anggap hadis itu ditujukan untuk dirinya, sehingga merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi sangat penting untuk menyadarkan diri kita kembali agar memiliki rasa malu. Jangan sampai kita tidak sadar kalau kita saat ini sedang tidak punya rasa malu. Dan sangat mirisnya zaman sekarang, banyak yang mensalahpahamkan sifat malu. Maksudnya seperti apa? Banyak dari kita yang mengatakan malu pergi ke masjid takut dibilang alim, malu ke tempat majelis ilmu karena merasa belum pantas, malu berbuat baik, malu berbuat ini, malu berbuat itu. Nah, ini tentu bukan hal sifat malu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Karena sifat malu itu semuanya kebaikan, akan memberikan kebaikan. Maka ketika kita bilang kalau kita malu untuk berbuat baik, artinya kita sedang malu. Kita tidak sedang malu, melainkan kita sedang takut. Jadi kalau ada orang mengatakan dia malu untuk berbuat ibadah, malu berbuat kebaikan, hakikatnya dia tidak sedang malu, melainkan dia sedang takut. Jadi bukan malu itu namanya takut, juben, pengecut. Di saat orang bilang dia malu untuk pergi ke masjid, maka saat itu dia sedang takut, bukan karena malu. Karena malu itu akan menghantarkan seseorang kepada kebaikan. Kalau malunya itu tidak menghantarkannya kepada kebaikan, maka bukan sifat malu seperti itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itulah pelajaran dari Rasulullah SAW. Salah satu sifat yang harus kita tanamkan, yang harus kita tumbuhkan adalah sifat malu dalam diri kita. Sebab sifat malu itu akan memuliakan kita, khususnya para wanita, dan akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena dengan malu kita punya rem, kita punya pengendali, punya kontrol untuk mengontrol keimanan kita. Hilang malu kita, maka akan semakin hilang keimanan dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menumbuhkan rasa malu dalam diri kita, agar Allah semoga terus memberikan kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita ingin terus mencari tahu, mengenal lebih dalam sosok baginda Rasul SAW. Ala hadhihi niyyah wa lakum salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد
الكمال منتهى لكمالك وكما يليق بكماله وعلى آله. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم اجمعنا واحشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد وأصلح أمة سيدنا محمد واستر عيوب أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yang telah menyampaikan kajiannya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat dipahami dan diamalkan. Jika bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil bil khaliqin wa akhrijna min bayn salihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala Ahmad al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa alihi wa sahbihi ajma'in.